Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kuliah kita tentang kemotaksonomi. Dua kata di sini yang digabung yaitu kemo atau kimia, kemudian ada taksonomi, ilmu tentang pengelompokan atau takson-takson. Maka penggabungan dua kata ini memberi makna kepada kita bahwa pengelompokan dapat didasarkan berdasarkan bukti kimianya, ya, yang kita juga kenal sebagai fitokimia. Kita tahu bahwa tumbuhan ya memiliki senyawa-senyawa kimia yang berguna untuk kehidupan dia, baik itu senyawa yang sifatnya primer untuk energi seperti karbohidrat, kemudian protein, ya, kemudian senyawa-senyawa yang dibutuhkan lainnya, dan juga metabolit sekunder yang dihasilkan gunanya adalah untuk mendukung kehidupannya atau menjaga dia dari kerusakan, ya. Misalnya antioksidan. Antioksidan ini digunakan oleh tumbuhan untuk melindungi dia dari sinar UV yang berlebihan di sepanjang hari, yang kedepannya ya berkembang sesuai dengan cahaya mataharinya, berdasarkan tempatnya, berdasarkan kompilasi dengan jenis tanahnya dan segala macam. Sehingga variasi-variasi pada fitokimia ini ya oleh para ahli dapat digunakan juga untuk mengelompokkan tanaman yang dikenal dengan kemotaksonomi. Dapat kita katakan bahwa kemotaksonomi ini adalah kegiatan mengklasifikasikan, mencari serta memberi nama berdasarkan kandungan kimianya. Dalam hal ini, ya, kandungan kimia yang paling berpengaruh adalah yang menjadi metabolit sekundernya. Karena ya kelompok inilah yang terdiferensiasi dan berbeda, berevolusi sesuai dengan perkembangan kelompoknya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kekerabatan satu organisme dengan organisme lainnya berdasarkan senyawa kimianya. Nah, dalam hal ini ya perubahan secara fitokimia berlangsung secara paralel namun lebih cepat dibandingkan perubahan morfologi. Oleh karena itu, fitokimia dapat digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah di bawah tingkat jenis. Ya, itu lebih mudah. Namun adakah yang di atas tingkat jenis? Ya, ada. Ya, beberapa spesies dapat dibedakan juga berdasarkan fitokimia yang dia miliki, karena fitokimianya juga terkait dengan ekspresi karakter-karakter lainnya. Kemotaksonomi dapat menggunakan senyawa organik maupun anorganik, ya, yang tersebar luas di seluruh jenis-jenis tumbuhan. Ya, kenapa dia tersebar luas? Karena kita tahu bahwa senyawa-senyawa kimia ini mendukung tumbuhan itu untuk bertahan hidup di muka bumi. Misalnya yang dimiliki oleh lumut misalnya, ya, lumut hati tidak hanya bentuknya yang kayak bubur-bubur seperti hati, tetapi lumut hati itu sebenarnya adalah memang dia berguna untuk anti hepatitis atau obat hati. Kenapa dia bisa mengandung senyawa bisa jadi obat hati? Karena ternyata dia mengandung antioksidan sejenis quercetin atau flavonoid yang bisa digunakan sebagai hepatoprotektor. Nah, jadi ternyata ya antioksidan yang dia miliki ini hampir semuanya ada. Ya, pertanyaannya adalah apakah lumut itu sengaja membuat senyawa-senyawa itu untuk melindungi manusia atau hati manusia? Tidak, ya. Sesungguhnya senyawa-senyawa antioksidan yang dihasilkan oleh tanaman itu tujuannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri
dari serangan hama atau untuk bertahan hidup di muka bumi ini. Nah, kemudian tumbuhan itu menghasilkan berbagai macam tipe senyawa sekunder melalui jalur biosintesa yang berbeda-beda. Ya, hal ini seringkali berkaitan dengan taksonomi tradisional yang didasarkan kepada sifat morfologi, namun juga dapat sifat ini berlawanan. Jadi tidak selamanya dia sinkron. Nah, kemudian ya ternyata kita bisa melihat juga bagaimana kongruensi antara karakter-karakter morfologi dengan karakter-karakter fitokimia. Ya, jadi di mana yang banyak digunakan karakter-karakter kemotaksonomi ini, terutama digunakan pada tumbuh-tumbuhan yang banyak dipakai sebagai bahan obat. Jadi di dalam hal ini ya jalannya itu sekali jalan dua ya. Satu sisi pengelompokannya jalan, sisi yang lainnya adalah ya kemotaksonominya atau fitokimianya dapat diketahui dengan baik. Ya, sebagai contoh di sini ada Lohnera rosea atau Catharanthus roseus. Ya, Catharanthus roseus adalah sejenis tumbuhan tapak dara di mana tanaman ini dikenal sebagai tumbuhan pertama yang masuk dalam daftar obat internasional dengan senyawa aktifnya adalah quincetin misalnya. Ya, kemudian orang mengembangkan ya kerabat-kerabat daripada tapak dara ini sebagai obat, misalnya Tevetia, ya. Bahkan yang paling berat di mana bukan lagi obat tapi racun, ya, karena racun itu adalah obat dalam dosis yang tinggi. Itu dimiliki oleh Cerbera undulans, ya. Nah, tanaman ini sangat beracun. Ini dalam keluarga yang sama dengan famili yang sama dengan tapak dara. Nah, kemudian dapat juga kita lihat bagaimana persamaan genus, ya, itu ditunjukkan dengan keberadaan glikosida, ya, seperti pada Digitalis purpurea dan Digitalis lanata. Demikian juga Taxus bacala dan Taxus yunanensis ya mengandung senyawa anti kanker paclitaxel atau taxol ya. Kemudian mereka sama-sama memiliki ya dalam satu genus. Kemudian Curcuma canthoriza, Curcuma domestica sama-sama mengandung kurkumin ya dengan kandungan atau komposisi yang berbeda namun sama-sama berguna untuk hepatoprotektor. Kemudian juga bisa kita lihat pada tingkat famili ya. Pada famili Solanaceae terkandung alkaloid atropin ya. Misalnya pada Datura stromonium ya. Kemudian ada Atropa belladonna, kemudian ada Hyoscyamus niger. Nah, atropin ini apa ini? Ya, atropin ini sejenis narkoba yang bisa digunakan untuk mereda rasa sakit. Ya, misalnya pasien kanker stadium 4 itu biasanya tidak ada lagi obat, satu-satunya obat adalah narkotik saja untuk meredakan rasa sakit, itu pakai atropin orang, Atropa belladonna. Nah, dalam Datura stromonium juga ada, tapi konsentrasinya sangat sedikit. Nah, yang dipakai orang obat adalah Atropa belladonna. Jadi pada famili ini sama-sama mengandung senyawa atropin. Nampak di sini bahwa pengelompokan genus dia memiliki senyawa yang sama sehingga bisa digunakan untuk menjadi dasar pengelompokan ya. Kemudian juga bisa pada tingkatan famili ya yaitu atropin yang juga bisa digunakan sebagai dasar pengelompokan pada tingkat famili. Nah, ini adalah contoh penelitian tentang kadar minyak asiri dari spesies Zingiber ya yang di dalamnya ada banyak minyak asiri ya zingiberin. Kemudian mereka semua hampir semua dari kelompok Zingiber ini memiliki zingiberin namun memiliki tipe-tipe yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Dalam memperoleh data tentang fitokimia berbagai cara dilakukan itu dengan uji kualitatif ya dan uji kuantitatif. Jadi pada dasarnya fitokimia itu bisa dilakukan pengujian secara kualitatif
dengan cara mengetahui ada atau tidaknya senyawa itu, ya. Pengujian kualitatif ini misalnya menggunakan indera pengecap, ya, menggunakan panca indera. Misalnya adalah rasa pahit itu pada umumnya tumbuhan yang mengandung alkaloid dengan rumus H2H3CO2, kemudian ada gugus COOH di ujungnya. Sedangkan rasa pedas itu mengandung fenolik dan turunannya, ya. Jadi cabai itu fenolik dan turunannya, ya. Seperti capsaicin itu turunan daripada fenolik. Kemudian rasa manis itu adalah senyawa-senyawa karbohidrat, terpenoid, flavonoid, ya, triterpenoid dan lain sebagainya. Untuk rasa sepet, ya, itu ada pada tanin atau polifenol. Rasa sepet ini pada umumnya kita jumpai pada tumbuhan seperti jambu-jambuan, ya. Jadi kalau dikunyah itu kelat, ya. Ini khas pada kelompok Myrtaceae. Kemudian ada rasa asam, ya, di mana mengandung senyawa golongan asam karboksilat rendah yang bisa dikecap, ya. Karena yang ada pada bahan-bahan organik itu biasanya adalah karboksilat rendah yang bisa dimakan, sedangkan yang sifatnya kuat seperti asetat dan segala macam itu kalau dimakan bolong-bolong usus kita, ya, belum nyampe usus udah bolong semua, ya. Nah, tapi kalau karboksilat rendah, ya, seperti jeruk nipis atau asam sitrat, ya, kemudian apa namanya itu Ertengera elatior itu, ya, itu juga mengandung karboksilat. Oleh orang Batak itu digunakan untuk masak arsik, ya. Nah, itu sejenis karboksilat rendah, ya, jadi dia lemah sehingga bisa digunakan untuk makanan sehari-hari. Nah, kemudian pendekatan kimia menggunakan regen, ya, misalnya saponin, alkaloid, ya, steroid, flavonoid. Jadi kalau tadi kita mencoba merasakannya dengan lidah, tapi tidak semua boleh dikecap, ya, karena bisa saja kalian coba baru gatal, bengkak mulutnya, ya. Nah, kita juga bisa melakukan dengan penciuman karena adanya minyak asiri di situ, ya, seperti alkohol, keton, aldehid, ya, mono atau sesquiterpen serta fenilpropanoid. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan baru nih, ya, pendekatan baru tentang studi-studi fitokimia menggunakan profil metabolomiknya, ya. Metabolomik ini dapat digunakan untuk menentukan senyawa-senyawa penanda bahkan yang bisa ditentukan secara kuantitatif, ya. Jadi bisa dilakukan penentuannya menggunakan kuantitatif, ya. Jadi ini bisa kita lihat, ya. Ini adalah koleksi Garcinianya, ya. Sedangkan ini adalah profil fitokimia yang terdapat pada Garcinia itu, ya. Jadi bagaimana perikap dan bijinya itu variasi senyawa yang dipunyainya itu beragam ternyata, dan ini bisa digunakan. Kemudian, ya, bagaimana teknologi untuk mendapatkan profil metabolomik ini, ya? Itu menggunakan alat yang namanya liquid chromatography mass spectrophotometer atau LCMS, ya. Oh, ini pernah nggak dikerjakan oleh kita? Ya, pernah. Jadi salah seorang mahasiswa biologi angkatan 015 itu penelitiannya tentang LCMS, ya. Melihat bagaimana keanekaragaman dari varietas macang, ya, yang berbeda berdasarkan LCMS, ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengetahui profil kimianya, tapi juga digunakan untuk melihat apa kandungan senyawanya sehingga bisa digunakan sebagai obat. Yang ampuh itu yang mana, gitu. Jadi dua sisi bisa dipelajari. Nah, metode LCMS ini memiliki rank, ya, kadar yang lebih lebar dibandingkan GCMS, ya. Kalau GCMS itu gas kromatografi, jadi digunakan untuk senyawa-senyawa yang sifatnya gas. Sedangkan LCMS senyawa-senyawa yang bersifat cair, ya. Kenapa dibedakan? Karena kalau yang GCMS atau yang bersifat gas itu dia menguap,
ya, sedangkan LCMS dia tidak menguap. Jadi dalam menggunakan metode-metode ini kita perlu memilihkan metode yang tepat. Kemudian GCMS ya adalah resonansi yang sangat baik untuk komposisi senyawa dan analit, di mana metode ini untuk melakukan riset-riset aspek farmakologi yang terkait komponen terpenoid dan beberapa fenilflavonoid, misalnya aromaterapi, komponen herbal yang terkait dengan obat syaraf, misalnya orang menggunakan GCMS. Kemudian ada yang namanya NMR, ya. Jadi kalian tidak hanya PCR yang kalian tahu juga harusnya dengan NMR. NMR ini adalah Nuclear Magnetic Resonance atau NMR yang merupakan fingerprinting daripada metabolit dengan spesifisitas kimia menggunakan medan magnet yang tinggi, berguna untuk melihat jenis metabolit yang dimiliki tumbuhan dalam rangka mekanisme pertahanan akibat tekanan biotik. Jadi dia pakai NMR di sini. Nah, NMR ini juga bisa digunakan ya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya rumus satu kimia. Ya, jadi orang menggunakan NMR untuk mengetahui rumus kimia. Lalu apa gunanya setelah diketahui rumus kimia? Ya, setelah diketahui rumus kimia, lalu diolah lagi datanya, ya, diolah lagi datanya, bisa diketahui strukturnya, ya. Begitu strukturnya diketahui, maka ya dapat diarahkan ini obat mau dikembangkan jadi apa. Nah, setelah NMR orang melakukan uji in silico namanya, ya. Uji in silico itu adalah teknik pendekatan untuk mengetahui struktur senyawa dan pendekatan mencari obat apa. Itu namanya teknik in silico, ya, menggunakan komputer. Ya, pengolahannya dengan komputer khusus dan itu bisa berlangsung beberapa hari dilakukan oleh komputernya. Jadi komputernya khusus, ya, setelah dilakukan NMR. Kemudian ada lagi namanya FTIR, ya. Transformation Infrared Fourier Transparence, ya, metode untuk mengidentifikasi susunan kimia dari filter getaran dari komponen sampel. Jadi setelah dia GCMS kan dia lalu FTR kan. Nah, di mana adanya alat ini? Ya, alat ini ada di kimia, ya. Jadi HPLC ada di kimia, FTIR ada di kimia, tapi NMR tidak ada. NMR adanya di ITB, di UNER itu ada NMR. Kemudian bagaimana sih caranya ya penelitian ini? Ya, ini ada salah satu contoh penelitian yang menggunakan sampel daun ya macang ya menggunakan LCMS ya, ambil sampelnya buat ekstraknya ya, kemudian ekstraknya itu dia gunakan metanol ya atau etanol, kemudian identifikasi ekstrak daun macang dengan LCMS, kemudian analisis SMS menggunakan program NZ-MIND namanya. Ya, untuk selanjutnya ya dilakukan lagi analisis ya. Untuk selanjutnya analisis dengan program lain yang namanya ChemSpider ya. Jadi kita setelah dapatkan senyawa dari LCMS, untuk selanjutnya kita cari di dalam pustaka kimia itu namanya program ChemSpider, kita cari di situ senyawa apa yang dimiliki. Nah, ini adalah hasil pik-pik yang dihasilkan dari analisis LCMS. Jadi satu ini adalah pik tertinggi yang mengindikatori senyawa tertentu. Misalnya dia senyawa flavonoid misalnya. Nah, kemudian dilihat nih, dibuka satu nih, ya, diurai lagi, ternyata di situ kita dapatkan bahwa puncak yang berukuran sekian ukurannya, maka itu nama jenis senyawanya adalah morin misalnya, atau mangiferin misalnya. Jadi tekniknya seperti itu, membaca pik-pik yang ada ini. Nah, ini adalah ketika sudah menggunakan program R, ya, jadi ini adalah jenis-jenis senyawa yang berbeda atau zat-zat yang berbeda ya dari jenis-jenis tumbuhan yang ada, kemudian didapatkan seperti ini ya. Setelah itu orang mengolahnya menggunakan
PC upload ya, untuk membedakan bagaimana mendeteksi metabolit yang ada pada varietas ya. Nah, kemudian barulah dia bisa mengelompokkannya. Nah, studi metabolomik itu merupakan proses penentuan metabolit sekunder atau mikromolekul dengan basanya di antara ya, dengan berat molekulnya antara 50 sampai 50.000 ya. Sinonim dari metabolomik adalah metabolite profiling atau penentuan metabolit dengan karakter tertentu terkait dengan penyakit, respon pengobatan, metabolisme obat, dan perlakuan kimia. Jadi sebenarnya metabolomik ini adalah perkembangan ilmu terbaru hari ini yang baru berkembang mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun terakhir. Yang paling getol dengan perkembangan metabolomik dan transkriptomik ini adalah Jepang ya. Jadi kenapa orang pakai metabolomik? Karena metabolomik ini adalah ekspresi gen, sehingga jumlah gen yang terekspresi itu lebih banyak ya. Jadi hasilnya yang tampak. Jadi maka orang menggunakan metabolomik diperkirakan itu lebih dekat ya. Metabolomik juga banyak digunakan untuk melihat bagaimana respon misalnya biji-bijian yang tumbuh terhadap kekeringan misalnya. Itu bisa diketahui dengan menggunakan metabolomik. Karena yang terbaca adalah ya senyawa-senyawa yang unik yang dihasilkan sebagai hasil interaksi ya. Jadi itu kegunaan daripada metabolomik. Jadi hari ini metabolomik sangat pesat perkembangannya di luar sana. Jadi kalau kalian ya punya kesempatan untuk sekolah S2 ke Jepang sana ya, saya sarankan mengambil metabolomik atau transkriptomik. Nah, apalagi tuh transkriptomik? Transkriptomik adalah ya dia membaca terjemahan daripada gen. Jadi setelah di metabolomik adalah hasilnya yang dibaca, sedangkan transkriptomik adalah yang diekspresikan itu oleh siapa, gen mana gitu. Nah, kemudian ditranskrip atau dibaca gen tersebut. Jadi lebih berkembang lagi, tapi ini agak lama. Biasanya orang melakukan transkriptomik itu biasanya di studi-studi S3. Nah, sudah adakah orang melakukan transkriptomik? Ada, ya. Itu Ibu Nini itu dia sudah melakukan transkriptomik untuk melihat serangga ya, serangga hama itu kalau tidak salah. Beliau menggunakan transkriptomik. Kemudian ada alang-alang. Di sini juga orang melakukan studi-studi ini, ya. Ini saya ingin bercerita di sini ya tentang khasiat daripada tanaman ya, kemudian berdasarkan bentuknya ya. Tadi adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengeksplor kandungan metabolit yang ada. Nah, sekarang kita ingin menceritakan beberapa tumbuhan ya. Kenapa saya merasa penting untuk menceritakan ini? Ya karena kita sebenarnya ya dari pengetahuan nenek moyang kita, pengobatan asli Indonesia salah satunya adalah pengobatan usada yang sudah berkembang sejak lama di Indonesia dan itu tersimpan baik di dalam manuskrip-manuskrip yang ada, itu menceritakan kepada kita banyak tentang tumbuhan dan manfaatnya. Nah, tapi uniknya di sini adalah ya, ternyata Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu dengan rupa tertentu dan ternyata juga rupanya itu atau bentuknya itu berkaitan dengan organ-organ yang ada pada manusia. Misalnya alang-alang, ya, alang-alang itu dia berwarna putih, ya, kemudian dia berbentuk saluran yang ada di paru-paru dan di ginjal. Kemudian jadi kalau seperti ini maka di alang-alang ini dapat digunakan untuk batu ginjal, ya, untuk saluran pernapasan, kemudian juga untuk penguat paru-paru, ya, kemudian juga akarnya ini bisa untuk kemih atau diuretik, ya. Kemudian kalau diperhatikan ternyata alang-alang ini batangnya mirip dengan nefron, ya, jadi luar biasa, ya. Tumbuhan dengan karakteristik morfologi tertentu itu ternyata juga memiliki khasiat yang sama dengan bentuknya. Nah, ini adalah khasiatnya ya. Nah, sedangkan kandungan kimia yang dia miliki diantaranya adalah arundoin
ya, kemudian ada Fernenol, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dapat Anda baca bagaimana khasiatnya, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi asam jawa, ya. Asam jawa ini ternyata dia juga banyak mengandung bahan kimia seperti suksinat, ya, kemudian sitrat, dan khasiatnya juga tak kalah banyaknya. Lalu pertanyaannya adalah dengan bentuk asam jawa seperti ini, dia kira-kira terkait dengan apa ya kegunaannya? Nah, mari kita lihat. Ternyata bentuk daripada buah asam jawa mirip dengan usus besar kita, ya. Jadi warna kuning kecoklatan seperti limpa dan lambung, rasa manis itu untuk liver, ya. Jadi kira-kira dia kegunaannya adalah untuk saluran cerna. Kemudian ficus, ya, ficus awar-awar ini, ya, dia mirip dengan tumor, ya, sehingga dia digunakan oleh masyarakat sebagai obat tumor, ya, atau gangguan-gangguan penyakit atau anti bisa ulang. Kemudian ini adalah kandungannya, ya, dan kegunaannya. Di sini kandungan senyawa yang dimiliki adalah flavonoid, genistin, campheritin, kumarin, dan lain sebagainya. Ya, ini yang menarik. Dalam studi kita, ya, ditemukan bahwa bambu kuning atau Bambusa vulgaris itu tersebar merata di seluruh tempat, terutama pada daerah-daerah gambut dan di daerah dataran rendah. Dia dapat hidup mulai dari pinggir sungai, ya, pinggir pantai sampai ke hutan. Dia memiliki adaptasi yang sangat baik di berbagai habitat yang ekstrim. Lalu pertanyaannya adalah kita perlu nggak kita mencurigai kenapa dia mampu ekstrim nih? Ya, ternyata di dalam pengobatan yang telah berkembang, ya, bambu kuning ini diketahui merupakan obat untuk hepatitis atau sakit kuning. Nah, tapi pengetahuan ini belum banyak berkembang dan dikembangkan, maka kita nih ke depan berencana untuk mengembangkan bambu kuning ini sebagai obat hepatitis dengan pendekatan studi-studi fitokimia. Kemudian ini adalah khasiat daripada bambu kuning, ya, anti-infeksi, anti-hepatitis, merangsang nafsu makan, ya, untuk menjaga kesehatan liver. Dia mengandung flavonoid, vitamin, pektosan, lignin. Nah, kemudian bayam merah, ya, bayam merah ini terkait dengan warnanya. Biasanya dia berguna untuk hal-hal yang terkait dengan pembuluh limpa lambung, kemudian empedu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk anemia, disentri, kesehatan mata, kesehatan empedu. Di sini ada protein, lemak, karbohidrat, kalium, ya. Kemudian ada purin, ya. Jadi di dalam bayam itu ada purin, sehingga orang-orang yang asam urat biasanya menghindarkan ini karena purin memicu terbentuknya asam urat. Kemudian ada begonia, ya. Dia berbentuk jantung, ya. Jadi tanaman ini dapat mengindikasikan bahwa khasiatnya adalah untuk sistem sirkulatori atau jantung. Kemudian di begonia ini, ya, dia juga bisa menurunkan panas, ya, melancarkan peredaran darah, bahkan menghentikan pendarahan. Kemudian ada brotowali atau tinospora, ya, tanaman yang sangat pahit, grondol-grondol bentuknya, ya, ini, ya. Nah, ternyata dia berguna untuk, ya, untuk memperkuat sistem limfatikus di seluruh tubuh, ya. Jadi kalau orang mau demam, diminum brotowali, ya, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan daya lawan tubuh atau imunitas. Nah, kalau masalahnya ketika brotowali diminum sebelum tidur, itu matanya melek, enggak tidur-tidur, ya, karena dia membuat kita lebih segar dibuatnya, ya. Kemudian ini adalah khasiatnya untuk menjaga jantung, mengatasi masalah kulit, ya, gejala rematik, menurunkan demam, rinitis, ya, kemudian menambah nafsu makan dengan alkaloidnya, ya, kemudian ada glikosidanya, ya, dan beberapa senyawa lainnya. Kemudian ada bunga telang, ya. Kalau dilihat daripada bentuknya, dia mirip dengan otak, ya. Lalu apa hubungannya nih, ya? Nah, kemudian dia juga mirip dengan organ reproduksi perempuan, ya. Nah, ini
maka dia terkait dengan dengan sistem hormonal, kemudian dia juga terkait dengan sistem-sistem yang ada di otak kita. Kemudian ini khasiatnya ya, untuk mata minus, diuretik, melancarkan haid, ya, mengobati telinga, pembersih racun, mengobati bisul, anti stres dengan senyawa-senyawa yang dimiliki seperti fenodelphihidrin dan lain sebagainya. Kemudian ada buah Makassar, ya, Brusea javanica ini, ya, kecil-kecil, ya. Ini juga merupakan tanaman yang bentuknya kecil-kecil mirip dengan limfatik tadi, ya. Nah, di sini gunanya adalah untuk pengobatan penyakit yang terkait dengan pankreas, ya, itu penghasilan insulin, sehingga untuk diabetes ini adalah obatnya. Rasanya luar biasa, pahit. Ya, ini khasiat daripada buah Makassar, ya, menghentikan pendarahan usus, ya, menurunkan kadar gula tadi karena dia untuk menyehatkan pankreas, ya. Nah, kemudian buah kenop, ya. Nah, ini ada Gampronema globosa, ya. Ini adalah kalau dilihat bulu-bulunya mirip dengan silia yang ada di paru-paru, ya, sehingga kira-kira obatnya adalah terkait dengan saluran paru-paru. Kemudian ini adalah khasiatnya untuk batuk kronis TBC, ya, panas dalam, ya. Kemudian senyawa-senyawa yang dikandungnya ada burseramin dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik, ya. Mungkin kita kenal dengan tumbuhan ini, ya, cengkeh atau Syzygium aromaticum. Kalau dilihat kenop-kenopnya ini mirip dengan butiran darah. Oleh karena itu, cengkeh ini sangat bermanfaat untuk membersihkan pembuluh darah, ya. Jadi dia berperan dalam sistem sirkulatori, ya. Nah, di sini kalau kalian mungkin tahu, ya, pasta gigi itu ada cengkehnya sedikit, ya. Nah, kenapa pasta gigi ada cengkehnya? Ternyata dia berguna untuk pembersih juga cengkeh ini. Nah, untuk pembuluh darah dia juga bisa membersihkan, ya. Karena kalau menurut pengobatan Melayu, ya, setiap organ yang ada di muka ini merupakan wakil daripada organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk mulut terutama, ya, itu mewakili sistem sirkulatori atau jantung kita, ya. Maka obatnya adalah cengkeh untuk mulut. Jadi gigi digosok pakai cengkeh, ternyata pembuluh darah dibersihkan juga pakai cengkeh, ya. Itu jantung juga dibersihkan pakai cengkeh. Nah, kuping itu mewakili apa? Coba lihat bentuknya, ya. Kuping itu mewakili ginjal kita, ya. Jadi kalau kalian sakit kuping itu berarti kurang minum, ya. Lalu mata, nah, mata kita tahu, ya, dalam pepatah dikatakan mata itu jendela hati. Maka cerminan dari kesehatan hati kita dapat dilihat dari mata, ya. Nah, kecuali matanya terkedip-kedip sebelah itu lain lagi urusannya, ya. Lalu hidung bagaimana? Ya, hidung terkait dengan organ paru-paru, ya. Jadi basah hidungnya tiap pagi bersin itu kemungkinan harus dicek paru-parunya bagaimana. Jadi kesehatan organ-organ dalam yang vital itu ternyata terkait dengan muka kita. Maka wajah itu cermin diri, ya, cermin dalamnya juga, ya. Nah, itu contoh-contoh yang menarik dalam pengobatan tradisional kita, ya. Banyak kearifan-kearifan, ya. Kalau dilihat ada mata orang bengkak, ya, oh itu kemungkinan kemampuan hatinya menyerap itu rendah, ya. Kemudian kalau hidungnya berair terus misalnya, ya, jadi kemungkinan juga paru-parunya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini khasiat cengkeh, melancarkan aliran darah, antibakteri, radang lambung, perut kembung, ya. Yang dipakai adalah kuncupnya, yang di sana ada senyawa atsiri eugenolnya dan lain sebagainya. Kemudian ciplukan, ya. Ciplukan ini terkait dengan testis karena mirip dengan testis juga dan mirip dengan otak. Kalau tadi, ya, bunga telang yang berwarna biru tadi itu lebih mirip kepada organ reproduksi perempuan, sedangkan ciplukan itu lebih mirip kepada organ reproduksi laki-laki, ya. Jadi tidak sia-sia Tuhan menciptakan makhluk yang berbentuk mirip dengan organ-organ yang dimiliki oleh manusia. Menarik mempelajari tumbuh-tumbuhan, morfologinya, ya, senyawa-senyawa kimianya dan manfaatnya bagi kehidupan kita.
Nah, ini adalah khasiatnya ciplukan ya. Hari ini ciplukan ini 1 kilo buah kuning itu harganya 500.000 ya. Jadi kalau kalian mau kaya cepat bisa pakai tanaman obat ya. Ini adalah ekor naga ya. Ekor naga ini bukan janda bolong ya. Tapi dia bolongnya enggak satu aja, tapi semuanya bolong. Nah, ekor naga atau Rhapidopora pinnata ya, itu dia hidupnya epifit ya. Kita melihat bahwa yang hidupnya epifit atau numpang itu digunakan untuk obat-obatan bagi sesuatu yang numpang juga di tubuh kita, seperti tumor misalnya. Ya, dia mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan lain sebagainya ya, itu. Kemudian ada kapulaga ya, mirip dengan alveolus sehingga dia digunakan untuk obat yang bersifat paru-paru ya, kemudian ginjal dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kapulaga, mengurangi stres ya, obat infeksi, nyeri dan lain sebagainya. Kemudian ada di sini kayu putih, melaleuca, leucadendron ya, seperti rambut-rambut adanya di paru-paru ya. Nah, hari ini untuk COVID orang menggunakan minyak kayu putih ya yang disiram ke air panas ya. Jadi untuk gejala awal dia bisa dan untuk meredakan, menghancurkan dahak juga bisa. Jadi mirip nih si kayu putih ini dengan bulu-bulu ini dan yang ada di dalam sini. Jadi obat-obatan itu ternyata bisa digunakan yang mirip-mirip dengan organnya. Nah, ini adalah kayu putih untuk insomnia, sakit gigi, radang kulit, perut kembung dan lain sebagainya. Kemudian kecibeling ya, beling ya. Beling itu biasanya ada ketika kaca pecah itu hancur jadi beling ya. Tapi ternyata beling ini juga ada di dalam tubuh kita. Apa itu? Kalsium oksalat yang mengeras ada di dalam batu ginjal ya. Nah, jadi tidak salah namanya kecibeling ini. Gunanya adalah untuk memecah batu yang terdapat di dalam ginjal. Namanya Strobilanthes crispus. Ini adalah khasiatnya untuk kencing batu. Ya, kandungannya adalah kalium, alkaloid, flavonoid dan lain sebagainya. Kemudian ada kemukus ya, sejenis cabai-cabean, piper cubeba ya, mirip juga dengan alveoli pada paru-paru. Kegunaannya juga hampir sama untuk bronchiolus ya, untuk paru-paru, jantung dan usus besar. Ini adalah manfaatnya untuk asma ya. Kemudian ada kenanga ya. Jadi kalau kita lihat bunga kenanga ini mirip dengan ovarium ternyata. Ya. Jadi dia juga berguna untuk mengobati limpa ya, dia juga bisa memperbaiki sistem hormonal kita. Nah, ini adalah khasiatnya mengatasi gangguan reproduksi pada perempuan, pada kista, miom dan lain sebagainya. Untuk asma juga ya, dengan kandungan saponin, flavonoid dan minyak asirik. Kemudian kencur ya, sama karena dia empon-emponan, mirip dengan saluran cerna kita. Ya, ini adalah khasiat daripada kencur ya, silakan dipelajari. Lalu manggis ya, mirip dengan cancer. Oleh karena itu rekomendasinya adalah mangostin yang dimiliki oleh manggis ya, merupakan santon yang cukup kuat sebagai flavonoid untuk membunuh tumor atau kanker. Nah, kemudian ini adalah khasiatnya ya, di mana antioksidannya sangat tinggi. Kemudian ada mesoya ya, mirip dengan rahim ya, ternyata dia juga digunakan untuk obat-obatan yang sifatnya terkait dengan rahim ya. Jadi ada untuk persalinan ya. Kemudian ada mengkudu ya, mirip dengan ini ya, kelenjar yang ada di bawah kerongkongan kita. Maka dia bisa digunakan juga untuk mengobati tumor getah bening ya. Banyak gunanya untuk menghambat kanker, darah tinggi, radang empedu dan lain sebagainya. Oke, segitu cerita kita tentang tumbuhan yang menarik sekali untuk kita bahas dan untuk kita gali, sehingga ilmu kita bisa digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, bisa digunakan untuk kesehatan keluarga dan pengetahuan bagi kita semua ya, yang berguna terutama. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian dan bisa dipraktekkan ya, sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.